Bismillah, Assalamualaikum, selamat datang kembali di Fakta Sejarah Non Medis bagian 7. Sebuah kisah dari Nazri Aini. Ini dia selengkapnya. Valdo, gue mau pulang aja, pinta Arman. Lo kan belum pulih total, man. Gue bisa jaga diri. Atau lo mau home care? Terserah lo deh, pilih sendiri perawatnya. Enggak, Val, gue bisa sendiri. Ada Alia yang jaga gue, kata Arman. Ya udah oke, pasrah Valdo. Ya udah gue keluar dulu buat urusin kepulangan lo. Lanjut Valdo. Iya Val, makasih ya bro. Sip. Merasa diacuhkan, Alia membuka suaranya. Kakak belum sembuh kak. Nanti juga sembuh Al. Canggung dengan suasana, Alia pergi keluar untuk mencari makan sebentar. Al, Arman mencegah Alia sambil memegang tangannya. Iya kak. Kamu masih penasaran dengan Rana? Nama itu paling dibenci oleh Alia saat ini. Ingin rasanya dia menghempaskan manusia bernama Rana ke lubang neraka. Jadi, Rana adik kakak. Sejak mendengar pernyataan Valdo, ia sedikit jaga jarak dengan Arman. Oke, saya sekarang jelaskan semuanya sama kamu. Dia memang adik saya, tapi bukan adik kandung. Arman menghela nafas berat. Kita satu ayah, beda ibu. Lanjutnya, Alia memperhatikan Arman dengan seksama. Kesalahpahamannya kini hilang. Yang tadinya ia ingin menjauhkan diri dari gurunya, tapi niatnya itu ia urungkan. Kalau masih penasaran, nanti kita lanjut di rumah. Alia mengiyakan ucapannya. Dert. Handphone Alia bergetar, lalu ia mengangkatnya. Al, lo di mana? Udah seharian gak masuk kerja sejak lo lari dari restoran. Dicari bos tuh. Oh iya, gue lupa buat ngasih tahu. Kakak gue kecelakaan. Jadi tolong minta waktu ya buat libur beberapa hari ke depan. Gimana gue ngomongnya? Lo kan anak baru Al. Habis deh gue setelah ini bisa-bisa dipecat. Baru juga kerja. Aduh, tamat riwayat gue Tik. Please Tik, usahain deh. Ini juga kan bukan gue yang mau. Iya deh Al, ntar gue coba jelasin ke bos. Thanks ya Tik. Gak tahu deh gue kalau gak ada lo gimana nantinya. Iya santai Al, gue tutup ya teleponnya. Sambungan pun terputus. Kedua insan saling diam. Arman memejamkan matanya, sedangkan Alia memainkan ponselnya. Man, udah gue urus, lo boleh pulang. Mau gue anter, tawar Valdo memasuki ruangan. Gak perlu Val, gue titip profesor ya. Iya man. Rafa, lo simpen di mana Val? Itu bocah? Dia sih udah sadar, paling awal malah. Dia udah balik ke rumahnya buat ngambil beberapa baju. Soalnya dia kan akan nginep di rumah sakit selama profesor belum sembuh. Mulutnya tertawa lepas. Oh, satu kata yang keluar dari bibir Arman. Aku yang nyetir ya kak, tapi tangan kamu Al. Kan cuma satu yang sakit, satunya lagi enggak. Ya udah. Alia membantu Arman untuk bersiap-siap. Mereka bergegas pergi, tidak banyak barang yang dibawa. Selama perjalanan, tidak ada topik pembicaraan di antara mereka. Alia menyetir dengan tangan kiri. Untunglah kakinya tidak cedera atau sakit, sehingga dia masih bisa menancap atau mengerem. Waktu pun berjalan dengan cepat. Akhirnya mereka sampai di rumah Arman. Sesampainya di sana, Alia memegangi punggung tangan Arman menuju kamar. Kamu gak pulang Al? Aku mau di sini jaga kakak. Maaf ya, jadi kamu yang jaga kakak. Harusnya kakak yang jaga kamu. Mata Arman berbinar-binar menatap Alia. Gak apa-apa kak, kakak tadi belum selesai cerita tentang Rana. Rengek Alia. Belakangan ini nama Rana menjadi bahan omongan mereka berdua. Tentu saja karena ada masalah yang harus diselesaikan. Di sisi lain, dok. Dari pintu kamar Arman terdengar ketukan pintu yang kasar. Mendengar itu Alia ketakutan dan berlindung di belakang punggung Arman. Kak, apaan tadi? Raut wajah Alia tampak kaget. Jangan-jangan Rana, tebaknya. Dok. Kak, aku gak sanggup lagi deh kalau harus berhadapan sama dia sekarang. Energi aku udah terkuras habis. Keluhnya dengan suara merengek.
Kakak juga gak sanggup, Al. Semua energi kakak belum terkumpul total, kata Arman sambil tersenyum tipis. Padahal kan tadi dia udah tumbang. Kok bisa sih bangkit lagi? Heran deh, dia manusia jenis apaan sih? Mulut Alia cemberut, seakan-akan keadaan tidak mendukungnya. Keadilan tidak seimbang dan curang padanya. Kak, kok diam aja? Kita harus gimana ini? Tidak ada respon dari Arman. Sejujurnya Arman sedari tadi tertawa kecil tanpa diketahui olehnya. Kakak juga bingung, Al. Bohongnya. Tok 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 tok. Ketukan pintu dari luar tambah kencang. Tubuh Alia tambah meringkuk. Sedangkan Arman tetap santai. Justru ia ingin tertawa lepas melihat tingkah Alia hari ini. Masuk, perintah Arman. Ia sudah tahu bahwa ketukan itu bukan disebabkan oleh Rana, melainkan pembantunya. Ih, kenapa sih disuruh masuk, Kak? Beneran, Kak, aku gak sanggup lagi. Mending kita pura-pura mati aja yuk, Alia memohon pada Arman. Setelah melihat wajah pembantu Arman, Alia tersipu malu. Ini yang kedua kalinya dia bersikap konyol. Tiba-tiba ingin sekali Alia mengoperasi plastik wajahnya saat ini juga, karena saking malunya dia kepada Arman. Udah dapat kecoaknya. Tidak perlu diragukan dari mana Arman mengetahui sesuatu yang dilakukan pembantunya. Ada non Alia sama Tuan Arman. Maaf saya ganggu ya. Dikira belum pulang, jadi saya pukul-pukul kecoanya pakai sapu. Jadi merasa ndak sopan. Maaf ya Tuan. Nggak apa-apa. Tapi ini Tuan udah ketangkep kecoanya. Saya permisi dulu Tuan. Arman membalaskan dengan anggukan. Nggak usah takut, kata Arman. Wanita yang di belakangnya berpindah posisi ke depan. Satu sudut bibirnya dimiringkan. Ada kesal dan jengkel pada gurunya ini. Diperlakukan seperti itu, justru Arman mengangkat alisnya satu. Mereka berdua ini bagaikan bermain senam wajah. Mau dilanjut gak? Tawar Arman. Jawab Alia sok jaim. Arman menahan tawanya. Saya mau cerita serius. Mau didengarkan tidak? Iya, oke apa Kak? Kesal Alia. Dulu Ranah anaknya baik dan penurut. Waktu masih kecil kita sering main bareng. Tapi selama ini dia belum tahu bahwa kita dilahirkan dari rahim yang berbeda. Saat remaja, ibu saya memperlakukan kami berdua sangat beda. Mungkin dari situ Ranah memendam dendam. Ketika dewasa barulah dia tahu bahwa kita berbeda ibu. Tapi sayang, ayah membunuh istri mudanya. Jelas Arman. Istri muda? Iya, ibunya Ranah. Ayah terpaksa melakukannya karena ibu Ranah tidak ingin diduakan dan dia mempunyai rencana akan menyantet ibu saya hingga tiada. Dari situ ayah dan istri mudanya berantem. Hingga suatu ketika, saya dan ibu sedang bicara mengenai masa lalu ini dan tanpa disengaja Ranah mendengarkan semua omongan kami. Nah, itulah faktor yang membuat Ranah menjadi seorang pendendam. Saya sangat menyayangkan itu semua. Arman menghela nafas berat. Dia bersekutu dengan iblis. Sebab sebelumnya dia pernah ingin menghabisi saya, tapi tidak mempan juga. Akhirnya dia mengambil resiko sangat tinggi tersebut demi mencapai niat buruknya. Baru kali ini Arman berbicara panjang lebar. Alia pun menjadi pendengar yang baik. Alia mengangguk terus-menerus ketika Arman menjelaskan. Ia hanya menyimak semua ucapan Arman. Ada rasa geli bagi Alia melihat mulut Arman tidak berhenti, layaknya kereta MRT di Jakarta atau cepatnya pesawat jet, bahkan mungkin secepat kilatan petir. Jujur, telinganya masih mendengarkannya, tapi matanya melihat bibir Arman yang nyerocos panjang lebar. Mendadak tawa Alia lepas kendali. Tidak kuat menahan tawa, ia pun melepasnya, lalu menutupnya cepat. Arman menghela nafas beratnya. Muridnya ini terkadang menjengkelkan, tapi apalah daya. Cinta ya tetap cinta. Camkan itu. Serius Al. Seorang altar basement paling pintar menyembunyikan perasaan. Bisa dibilang jaga image. Malu atas tingkahnya Alia menunduk malu. Siap pasang mental baja, bahkan beton sekalipun jika mendapat semburan omelan dari gurunya. Oke, jawabnya singkat. Ada satu hal yang perlu kamu tahu. Nada bicara Arman kembali datar.
teringat sesuatu dengan kalimat barusan. Alia menengadahkan kepalanya ke depan. Groginya menguasai seluruh anggota badan. Panas dingin menjalar di tubuhnya. Siap-siap sebuah pertanyaan paling horor tertangkap oleh indera pendengarannya. Memutar otak untuk mencari jawaban, padahal kunci jawabannya dipegang oleh Arman sendiri. Saya tidak akan bertanya dengan pertanyaan yang sama di mimpi kamu. Inilah kunci jawabannya. Belum apa-apa Arman membuat Alia mati konyol. 3 kali dia malu di hadapannya. Kalau bukan gurunya, sudah dilempar ke laut manusia ini, ditelan bumi sekalian. Sial, gue bisa mati muda kalau kayak gini melulu, gerutu Alia dalam hati. Besok lagi, sekarang udah malam, tidur sana. Berasa digantung dengan ucapannya, Alia mendecak kesal dalam batin. Alia memutarkan kedua bola matanya ke atas. Jangan pundungan, nanti cantiknya hilang. Gumbalan penuh rasa hambar, karena Arman mengatakannya dengan intonasi yang tidak naik dan juga tidak turun. Alia menghiraukan ucapannya, lalu beranjak pergi dari kamar Arman. Keesokan harinya, mereka berdua duduk di ruang tamu. Kali ini tidak ada gombalan, tidak ada ketawa, tidak ada baper-baperan, tidak ada kekesalan. Hari ini sangat serius, karena Arman akan membongkar sedikit demi sedikit tentang identitas Rana, ataupun identitas keluarga Alia. Orang tua kamu dokter, Al. Dari kecil Alia diurus oleh keluarga Arman, sedangkan orang tuanya sangat sibuk. Bukan tanpa sebab, mereka tidak merawat Alia. Alasannya adalah, posisi orang tua Alia sangat terancam, berhubung kedua orang tuanya pemilik rumah sakit Kriya Jaya. Ya begitulah resiko orang sukses, banyak yang iri. Maka dari itu, Alia dititipkan di keluarganya Arman. Jangan bohong, ayah dan ibu tuh petani, Kak. Kakek serius, Alia. Orang tua kamu tidak ingin membahayakan putri tunggalnya. Mereka juga sengaja tidak membuka identitasnya sama kamu, supaya orang jahat tidak mengincar nyawa putrinya juga. Keluarga Arman memang merawat Alia sejak kecil, tapi merawat sepenuhnya saat Alia masih SMP, tepatnya ketika orang tua Alia meninggal. Dan yang paling penuh perhatiannya adalah Arman. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Tubuhnya lemas seketika. Alia, rumah sakit Kriya Jaya adalah milik orang tua kamu. Arman memegang pundak Alia. Ia menatapnya sangat lekat. Alia Nazirotul Jaya, dengarkan saya baik-baik. Kamu ahli warisnya. Kamu berhak atas semuanya, lanjutnya. Badan Alia gemetar bukan main. Merinding mendengar ucapan Arman. Masih diam dan tidak tahu harus berbuat apa supaya dirinya tenang. Oke, saya tidak akan buat kamu syok berat, tapi saya akan memberitahu kamu dikit-dikit. Arman menangkap kedua tangan Alia, bermaksud menenangkannya. Di sisi lain, by the way thanks ya, udah nolongin kita berdua, Val, ucap Rafa. Santai aja, Raf. Kondisi profesor hari ini lebih baik. Dia mengalami syok yang membuat irama jantungnya berdetak cepat. Aritmia? Iya, Raf. Supraventrikular takikardi, kondisi ketika denyut jantung terlalu cepat, kata Valdo. Tapi lo tenang aja, profesor gak akan kenapa-napa. Tadi udah gue periksa dan beliau tidak mengalami penyakit serius, lanjutnya. Syukurlah gue lega, kata Rafa sambil mengelus-elus dadanya. Profesor Manik ditempatkan di ruangan Presiden Suite, yaitu ruang rawat inap dengan pelayanan terbaik dan fasilitas yang sangat memadai. Adapun fasilitasnya yaitu AC, 1 bed, 1 kamar mandi dengan air panas dan dingin, bedside cabinet, kulkas, kursi tunggu, overbed table, meja TV, lemari pakaian, dispenser, meja, sofa bed, smart TV 72 inci, bed penunggu, telepon, ruang keluarga, dan 1 set meja makan. Untung Alia cepat nelfon gue, Raf. Kalau enggak, mungkin sesuatu hal buruk menimpa kalian semua, ucap Valdo sambil memandangi tubuh yang terbaring kaku. Alia? Iya, lo, Arman, sama profesor tuh gak sadarkan diri. Alia juga terluka sih, tapi dia doang yang sadar. Hah? Emang kita kenapa? Rafa mengernyitkan keningnya.
Valdo menghela nafas berat. Bagaimana ia bisa menjawabnya, sedangkan ia sendiri tidak tahu kejadiannya? Tidak ada satu orang pun di antara mereka yang memberitahu peristiwa tersebut. Valdo menggigitkan bahunya. Besok juga boleh pulang, Raf. Oke, gue tinggal dulu ya. Iya, Val. Valdo keluar dari ruangan tersebut. Tersisalah 2 orang. Rafa merapihkan pakaiannya ke lemari. Kenapa gue nggak inget apa-apa ya? Batin Rafa. Rafa melanjutkan aktivitasnya, tapi terhenti oleh suara seseorang yang barusan bangun. Papa, spontan panggilannya kepada orang yang sudah merawatnya sejak kecil. Rafa pun menghampiri papahnya. Dadanya sedikit lega mengetahui papahnya sadar. Papa di mana dan kenapa? Ucap Profesor Manik dengan terbata-bata. Papa di rumah sakit. Rafa juga nggak tahu kenapa tadi Valdo bilang nanti besok papa boleh pulang. Oh iya Pak, ini juga karena Alia yang udah manggilin Valdo. Kalau nggak ada dia mungkin kita semua... entahlah Pak, curhatnya. Alia? Mendengar nama itu ia sedikit termenung. Namanya tidak asing, tapi ia lupa siapa wanita tersebut. Bola matanya melihat ke atas, tapi bukan melihat benda di atas, melainkan sedang berpikir. Mengingat-ingat nama yang barusan disebutkan anak semata wayangnya. Apa nama panjangnya? Alia, Pak. Iya, Raf. Duh, siapa ya? Rafa juga baru kenal, jadi belum tahu, Pak. Tapi nanti Rafa tanya ke Arman ya, Pak. Dia kan adiknya. Adiknya? Oh, berarti salah orang saya. Batin Manik. Gak usah, Raf. Gak apa-apa, Pak. Nanti Rafa tanya ke Arman. Lagi pula kan dia udah nolong kita. Ya sudah. Akhirnya ia pasrah dengan anaknya yang satu ini. Rafa mengambil ponselnya lalu memanggil Arman, tapi tidak ada suara yang muncul, pertanda seseorang yang sedang dihubunginya tidak mengangkat telepon darinya. Gak diangkat, Pak. Coba Rafa kirim pesan aja ya. Papahnya tersenyum. Man, bokap gue pengen ketemu Alia. Iya, nama panjangnya Alia apa, Man? Itu juga bokap yang nanya. Udah Pak, Papa istirahat aja dulu. Rafa mau mandi bentar. Rafa mencium kening papahnya. Profesor Manik mengangguk. Rafa mengambil handuknya dan baju serta celananya dari dalam lemari. Di sisi lain, Arman menuangkan air minum ke dalam highball gelas. Dengan senang hati gadis pemilik ahli waris tunggal menerima gelas yang diberikan Arman. Mau ke rumah? Tanya Arman sambil menatap sepasang mata yang berada di depannya. Ini kan udah di rumah. Jawabnya bingung. Rumah kamu, Al. Udah lama gak kesana. Apakah ini waktunya mengetahui rahasia keluarganya? Ada rasa senang dan juga tidak saat ia mengetahui ini semua. Ia masih tidak sanggup menerima kenyataan jika benar bahwa dirinya dari keluarga yang berada. Bukan karena tidak mau, tapi akankah dirinya sanggup menanggung amanah orang tuanya untuk menjaga harta bendanya? Bagaimana jika orang yang dulu iri terhadap orang tuanya malah mencelakai dirinya? Belum selesai urusannya dengan ranah, sudah ditambah dengan musuh baru. Kepalanya mendidih, memikirkan hal yang belum pernah ia alami. Tidak ada pengalaman baginya mengurus tanggung jawab sebesar ini. Tidak ada jawaban dari muridnya. Arman membaca pikirannya. Gak usah takut, ada saya yang selalu mendampingi kamu, Al. Alia melirik dan menggeser kepalanya 90 derajat menghadap Arman. Sekalian ketemu ibu ya kak, aku kangen. Pintanya manja dengan raut wajah yang sedikit memelas. Iya Al, tapi ke rumah kamu dulu ya. Kasian gak pernah ditengok. Jawabnya malas. Jika ditanya apakah dirinya rindu dengan rumahnya itu, pasti rindu, bahkan sangat rindu. Akan tetapi, datang ke rumah almarhum orang tuanya membuat dirinya sedih. Terlalu banyak kenangan di sana. Mereka berdua beranjak dari tempat duduknya, lalu melangkah ke pintu mobil. Mobil melaju dengan kecepatan 80 km per jam. Faham dengan kondisi Alia, Arman tidak bertanya atau menjelaskan apapun. Akhirnya mereka sampai di pekarangan rumah yang ditumbuhi rumput-rumput liar menjulang tinggi, sekitar setengah meter. Yuk masuk, ajak Arman. Hatinya masih bad mood. Arman berjalan dengan tegap melangkahi ubin lantai yang berdebu.
Sebaliknya, Alia melangkah dengan langkah gontai. Tangannya mengepal, berusaha meremas dadanya menahan sedih dan tangis. Kakak akan tunjukkan kamu sesuatu. Arman mengambil bingkai foto di laci yang ditutupi kain putih. Ini ayah dan ibu kamu, Al. Mereka sedang melakukan sumpah dokter. Saya tahu kamu belum pernah melihat foto ini kan? Karena dari dulu kamu dilarang mendekati laci ini. Alia mengambil foto tersebut dengan tangan gemetar. Ayah kamu, ayah saya, dan bapaknya Rafa sahabatan. Dari ketiga sahabat itu hanya 2 orang yang jadi dokter. Alia belum bisa membalas penjelasan Arman. Ia masih menyimpan pertanyaan untuk nanti. Dan di antara 2 dokter itu hanya 1 orang yang dapat melakukan kebatinan. Beliau dapat melakukan operasi tanpa alat medis, hanya dengan modal energi dalamnya dan kebatinannya. Sontak Alia kaget dengan ucapan gurunya yang tidak masuk akal ini. Tanpa alat medis? Nggak mungkin, Kak. Saya serius, Al. Hanya saja operasi kecil. Itu pun butuh perjuangan ekstra. Kakak sehat? Kakak lagi nggak ngehayal kan? Saya serius. Jika Tuhan berkehendak, semuanya akan menjadi mungkin. Alia pun tidak tahu harus percaya pada gurunya kali ini atau tidak. Baginya ini sebuah pernyataan yang tidak masuk akal. Orang itu adalah ayah kamu, Al. Apa? Nggak mungkin, Kak. Nggak mungkin. Kepalanya menggeleng-geleng. Ia tidak habis pikir dengan gurunya ini. Kenapa bisa berpikir sampai sejauh itu? Apakah dirinya sedang dibohongi? Tapi Alia sangat mengenal gurunya ini, bahwa ia tidak pernah berbohong padanya. Untuk masalah dokter yang bisa mengoperasi dengan ilmu kebatinan itu memang ada ya. Karena penulis punya kenalan beliau seorang dokter, tapi beliau juga mempunyai kebatinan yang luar biasa. Salah satunya sama yang dikatakan oleh Arman. Sementara itu, Arman mengambil barang lagi di bawah meja yang sudah usang. Dipegangnya sebuah kotak kubus ukuran sedang. Ia menunjukkan lagi ke Alia. Al, buka ini. Di dalamnya ada jas putih milik orang tua kamu. Jas? Lirihnya. Matanya berkaca-kaca, memegang barang peninggalan orang tuanya, malah membuat aliran darahnya berhenti. Saya cuma ingin kasih tahu kebenarannya aja, Al. Enggak maksud untuk mengingatkan masa lalu kamu. Ya udah sini saya simpan lagi. Arman mengambil benda kubus dari pangkuan Alia dengan lembut. Rumah orang tuanya Alia tidak besar, sederhana dan tidak mewah. Keluarganya tidak memperlihatkan jati diri sebenarnya kepada banyak orang. Rumahnya pun terletak jauh dari rumah-rumah tetangganya. Mereka terlalu menyembunyikan identitasnya. Masih mau di sini atau pergi, Al? Pergi aja, Kak. Aku nggak sanggup. Ya udah, ayo. Perlahan Arman menuntun Alia. Ia tahu bahwa Alia tidak dalam keadaan baik-baik hatinya. Mereka kembali masuk ke dalam mobil hitam milik Arman dan meninggalkan tempat kediaman almarhum orang tua Alia. Kak, panggil Alia dengan pelan. Iya, Al. Boleh tanya? Boleh, Kak. Kalau banyak? Boleh, Al. Kita ke rumah ibu kan? Iya, Al. Kak, kenapa Alia? Kenapa aku baru tahu ya ranah adik kakak? Karena istri pertama dan istri kedua ayah beda rumah, Al. Rumahnya juga saling berjauhan, malahan beda wilayah. Jadi kamu gak pernah dan gak kenal sama mereka, Al? Oh, Kak, iya, Al. Kenapa ibu gak tinggal bareng kita lagi? Katanya ibu lagi pengen fokus ngurus Arkas. Gitu ya. Kak, iya kenapa, Al? Kenapa Rana benci aku? Padahal aku gak pernah punya urusan sama dia. Dulu, ibunya Rana iri sama kesuksesan orang tua kamu, Al. Jadi apa yang dibenci ibunya Rana juga membencinya. Tapi Rana bilang siapapun yang punya sangkut pautnya dengan kakak, maka dia akan membunuhnya, Kak. Mungkin itu alasan keduanya, Al. Arman menggigitkan bahunya sebelah. Itu alasan Rana membunuh orang tuaku? Iya, Al. Awalnya yang akan menghabisi orang tua kamu itu ibunya Rana. Tapi karena ibunya meninggal duluan, maka niat jahatnya dituntaskan oleh anaknya. Biadab. Ya udah lupain, Al. Gak bisa, Kak, itu keterlaluan. Iya, kakak tahu. Tapi kamu jangan balas dendam. Terus kenapa Rana ingin mencelakai kakak?
Karena kakak putra dari istri pertama. Kak, iya Al. Dari ketiga sahabat itu yang gak punya mata batin siapa kak? Papanya Rafa Al. Oh, yang bukan dokter siapa? Ayah kakak Al. Gitu ya. Kak, iya sayang. Maksudnya Al. Barusan bilang apa? Alia kaget dan tertawa mendengar kalimat barusan yang dilontarkan gurunya. Bukan apa-apa, jangan diingat Al. Arman tampak grogi. Mengucapkan apa yang ada di otak bawah sadarnya membuat dirinya skakmat. Ayo, jangan karena aku gak bisa baca pikiran bukan berarti kakak bisa bohong ya. Kelihatan tahu dari bahasa tubuhnya. Haha, ledek Alia tanpa batas. Tadi itu saya salah ucap Al. Soalnya dari tadi kan kamu nanya terus. Sedangkan saya lagi nyetir jadi ngaco gitu Al. Alasan. Iya Al. Dulu saya pernah bilang kan kalau saya mau mempertemukan kamu sama orang tua saya. Merasa dipojokkan ia mengalihkan perbicaraannya. Iya kak, aku masih inget. Orang tua yang mana? Kan aku udah tahu. Arman menghela nafas. Yang dimaksud orang tua di situ adalah ayah saya Al. Kamu belum pernah ketemu kan dari kecil? Taunya kamu itu ibu saya sama Arkas doang. Iya ya, aku belum pernah ketemu. Kenapa ayah gak pernah aku lihat bareng ibu kak? Entah, kakak juga gak tahu. Nanti coba kamu tanyain langsung. Loh, emang ayah di mana sekarang? Di rumah ibu. Oh ya? Iya, sekalian kamu boleh tanya banyak ke ayah. Siapa tahu kamu dapat informasi lebih lengkap. Iya kak. Kak, Alia sengaja menggoda gurunya lagi. Iya Al. Enggak iya sayang lagi. Arman merasa geli dengan kecerobohannya tadi karena tingkahnya dia mendapatkan ledekan terus dari Alia. Bersambung nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Saya pamit, wassalamualaikum.